adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss Dancernya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hai kelas kasih, Sukacita, damai. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Bapa kami yang di surga, kembali kami berterima kasih atas penyertaan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan telah memberkati dan menyertai serta melindungi kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang terus pelihara, yang terus memberikan kesehatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berkati juga anak-anak sekolah minggu di dalam sekolahnya Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa membanggakan Tuhan dan membanggakan keluarganya juga Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai juga, memberikan orang tua anak-anak sekolah minggu kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Berkati juga segala pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkati juga Tuhan gerejamu ini Tuhan, biarlah gerejamu ini biar tetap bertumbuh Tuhan di dalam Kristus. Walaupun saat ini Engkau tahu Tuhan terjadi pandemi di negara kami ini, kiranya Tuhan yang terus melawat dan memulihkan negara kami ini juga Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus,
sertai dan jagai Tuhan, dan tetap berikan kami kesehatan juga. Kiranya Tuhan Yesus yang terus membantu kami Tuhan untuk dapat berkarya Tuhan, untuk lebih baik lagi dalam pelayanan kami di sekolah minggu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di atas semua itu juga Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit kembali, mari kita muliakan Tuhan. Bersama Tuhan, aku bisa. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lina, untuk itu mari kita memuji nama Tuhan. Dengan tema kita hari ini melarang kita untuk sombong. Apapun kita miliki, kita nggak boleh sombong. Untuk itu kita puji nama Tuhan dengan kita katakan, Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjaga
Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan-Mu kepada kami Bapa hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami berpisah-pisah Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau yang menyatukan hati kami, agar setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian kami pada pagi hari ini. Engkau yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah jangan gila hormat. Nah, kita ambil dari Kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, di sini Miss mau minta tolong kepada adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk membacakan nats Alkitab kita ini. Ester 6 ayat 10. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Ester 6 ayat 11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ester 6 ayat 12. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Nah, adik-adik, sebelum Miss menjelaskan apa arti jangan gila hormat, Miss meminta adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk menyaksikan video berikut ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja.
Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Adik-adik sudah menyaksikan videonya? Pasti ya, apa pesan dari video itu? Nah, Miss akan menjelaskan kepada adik-adik di rumah. Di dalam video itu kita mengenal dua sifat atau dua karakter si tokoh dalam cerita. Nah, kita mengenal juga bahwa dalam tokoh cerita itu ada dua orang, yaitu Haman dan Mordekai. Nah, kita tahu bahwa sifat Haman itu adalah mempunyai sifat yang sombong, sifat yang iri hati, sifat yang dengki hati. Nah, bagaimana dengan sifat itu adik-adik? Perlukah kita menirunya? Tentu tidak adik-adik, karena sifat Haman itu adalah sifat yang tidak baik. Di dalam cerita itu kita mengetahui bahwa si Haman mempunyai dendam kepada si Mordekai. Kenapa ya Miss si Haman mempunyai dendam kepada Mordekai? Karena si Mordekai menerima penghargaan dari raja. Nama rajanya itu adalah Raja Ahasiweros. Nah, yang kedua adalah sifat Mordekai. Bagaimana dengan sifat Mordekai ya Miss? Nah, sifat Mordekai adalah sifat yang rendah hati, tidak tinggi hati. Nah, di dalam cerita ini kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong. Kita mengetahui bahwa di dalam cerita itu tadi si Haman mempunyai rencana buruk terhadap Mordekai, dan bukan cuma terhadap Mordekai aja, tetapi kepada kaum Yahudi. Dia nggak suka dengan kaum orang Yahudi. Dia mempunyai rencana untuk membunuh Mordekai dengan cara menggantung di atas tiang setinggi 22 meter. Tinggi ya adik-adik ya? Nah, Miss mau menceritakan kepada adik-adik bahwa kita tidak perlu mempunyai sifat sombong. Kenapa adik-adik? Karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Nah, adik-adik, Miss mau memberitahu kepada adik-adik bahwa di dalam firman yang kita bahas pada hari ini, kita menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu Tuhan Allah yang kita sembah memiliki sifat menyertai dan memberikan kemampuan. Apa artinya adik-adik? Ketika kita memiliki hati yang baik, ketika kita tidak menyombongkan diri, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita dikelabui oleh orang-orang jahat. Seperti si Mordekai, Tuhan melindungi dia dari
rencana jahat si Haman. Dan yang kedua adalah menjadi orang yang rendah hati lebih baik daripada menjadi orang yang tinggi hati. Miss tadi bilang kalau misalnya orang yang tinggi hati itu adalah orang yang sombong. Kemudian yang ketiga adalah menghargai orang lain itu baik, tetapi menghormati dan menyembah Tuhan adalah yang seharusnya. Nah, di dalam video yang kita saksikan sebelumnya adik-adik, kita mengetahui bahwa si Haman dia adalah orang yang gila hormat. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia adalah orang yang gila hormat? Ketika dia melewati sebuah gerbang, dia menyuruh bawah-bawahannya untuk sujud dan menyembah dia. Tetapi kita juga mengetahui bahwa Mordekai tidak menuruti perintah dia, karena Mordekai mengetahui bahwa cuma Allah saja yang patut untuk disembah. Nah, adik-adik, kita bisa mengetahui dalam cerita ini manusia tidak perlu disembah, hanya Tuhanlah yang perlu disembah, dan tidak boleh menyombongkan diri karena semua apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Nah, adik-adik, untuk firman kita hari ini sampai di sini aja. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Engkau masih menyertai kami sampai saat ini Bapa. Di dalam firman-Mu Bapa, kami mengetahui bahwa Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak tinggi hati. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kami bahwa hanya Engkaulah yang patut disembah, hanya Engkaulah yang patut dipuji Bapa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini Bapa dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi di pengumuman sekolah minggu. Seperti biasanya pengumuman sekolah minggu kita, yang pertama adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah maskernya dipakai, jangan ditinggal. Dan tetap konsumsi makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Oke? Pengumuman yang kedua, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan melalui QR code yang tertera di layar berikut ini, ataupun dapat menitipkan ke orang tua untuk diserahkan nantinya ke gereja. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Pengumuman yang ketiga yaitu selamat ulang tahun nih bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Wah, pasti ada kadonya ya. Nah, tetap panjang umur dan sehat selalu ya adik-adik. Pengumuman yang selanjutnya, tugas kita di minggu ini yang pertama itu untuk kelas kasih ialah membuat prakarya mahkota. Nah, mahkota ini nanti bisa adik-adik pakai ya. Itu disesuaikan ke kepala adik-adik. Buat yang sebagus mungkin. Bisa ditambahkan manik-manik atau pakai kertas yang kilat, atau pokoknya buat yang cantik semaksimal mungkin deh untuk adik-adik buat. Nah, untuk kelas sukacita dan kelas damai, menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 8 ayat 13. Nah, seperti biasa juga hafalannya dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut ini. Hai adik-adik, kali ini Sir akan memberikan tugas kedua untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, apa itu Sir tugasnya yang kedua Sir? Nah, kali ini Sir akan memintakan adik-adik untuk membuat video ketika sedang belajar di rumah. Nah, jadi contohnya itu misalkan ketika adik-adik sedang mulai membuka laptop, mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru, tulis di buku tulis, mengerjakan PR, atau sedang menggambar. Masih banyak hal yang lain lagi. Adik-adik, bisa kan? Semangat adik-adik. Nah, pengumuman yang selanjutnya, terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti Zoom semalam. Ya, Sir dan Miss-nya berterima kasih banyak karena sudah bergabung dalam Zoom. Karena kan dalam situasi yang seperti ini kita sudah rindu untuk sekolah minggu tapi tidak bisa, dan puji Tuhan kita masih bisa berjumpa
di dalam Zoom itu. Nah, untuk kedepannya kalau ada acara Zoom lagi, jangan lupa diikutin ya adik-adik. Yang selanjutnya dan yang terakhir di pengumuman kita, tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa dan ikuti di channel Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami kena pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah akan mengajari kita untuk tetap rendah hati, tidak sombong terhadap orang lain, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin.